Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi. Ini tema yang ke-6 di dalam kitab Ezra Nehemia. Kita satukan aja kitab ini. Dan tema kita ambil dari pasal yang keempat ini, kitab Ezra, yang perikopnya Elai beri judul Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Maksudnya pembangunan bait suci di Yerusalem oleh Zerubabel dan timnya itu terhambat karena ada perlawanan dari orang-orang sekitarnya itu. Dan terhambatnya itu cukup lama, nanti 14 tahun tertunda ini. Kita coba dulu ya, kita lihat dulu ceritanya ini ya. Nggak usah kita baca lah ini karena satu pasal ini ya. Kita lihat aja dulu orang-orang siapa yang menghambat awalnya ini. Jadi itu kan kerajaan utara itu kan dibuangnya ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Nah, Raja Asyur itu nggak hanya membuang orang-orang kerajaan utara itu yang 10 suku, nggak cuma dibuang ke sana aja, tapi orang yang dari sana pun dibawa lagi, ditaruh di Samaria. Itulah orang Samaria itu, makanya orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria bukan orang Yahudi, itu orang-orang yang dibuang, dia dibawa oleh Asnapar, itu Raja Agung Raja Asyur, ditaruh di situ. Hanya persoalannya pada waktu pertama kali mereka datang itu Yahweh membiarkan singa-singa menghantam mereka, sehingga akhirnya orang lapor, ini Raja Asyur ini mereka nggak tahu beribadah kepada Allah di negeri itu, karena konteks perjanjian lama kan tiap kota itu ada ilahnya itu kan. Nah, begitu juga Yahweh memilih ya, dia menaruh namanya di Yerusalem ya, dan itu ya katakanlah ilahnya tanah perjanjian itu ya Yahweh, tapi bukan berarti Yahweh itu dia membatasi diri dulu ya. Tapi dia tuh Yahweh ya, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Tapi itulah yang dipahami dalam konteks perjanjian lama itu. Sehingga akhirnya si Raja Asyur bilang, tolong dulu kirim dulu imam di situ dan ajarin mereka beribadah menurut cara ya seperti hukum Taurat begitu. Ya, tapi mereka selain beribadah hukum Taurat, menurut hukum Taurat, korban-korban dan sebagainya, mereka juga ibadah menurut ilah-ilah dari mana mereka datang, bangsa-bangsa asli mereka itu. Jadi campurlah di situ ya. Nah, mereka inilah yang datang kepada Zerubabel dan Yesua dan semua yang sedang membangun ya. Udah selama 2 tahun itu pembangunan itu, karena di sini kalau saya lihat ya, kita lihat kronologisnya itu mulai dari dekri daripada Raja Sirus itu tahun 538 sebelum Masehi. Itu pembangunan bait suci mulai 536 sebelum Masehi. Jadi sudah berjalan dia 2 tahun. Pembangunannya itu 534 itu berhenti. Inilah di tahun 534 kurang lebih ini berhenti. Ini dia orang-orang yang namanya ini di sini dibilang itu zamannya rajanya sudah beda ya. Ini dibilang orang-orang yang dari Erek, dari Babel, serta dari Susan, orang-orang Elam ya, bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dipindahkan dan menetap di kota Samaria. Nah, ini yang mengirim surat ini ada yang namanya bupati ya. Ini bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, ini Rehum namanya. Dia kirim surat kepada Asnaparin kepada Artasasta. Namanya sulit-sulit juga ya. Nah, ini dia kirim surat, dia bilang ini ada orang Israel ini di Yehuda ini bangun bait suci. Tolong diperiksa, ini kota Yerusalem memang kota ini bandel ini, sering memberontak ya. Kalau nanti dibiarin dia membangun, nanti katanya si bupati seberang barat Sungai Efrat itu bilang nanti kepada Raja Artasasta ini, nanti engkau nggak dapat lagi upeti atau apa semuanya itu. Akhirnya Raja Artasasta ini periksa, oh memang benar, katanya itu kota Yerusalem itu memang suka berontak. Dan ada raja-raja yang memerintah dulu di situ. Nah, akhirnya menurut surat Artasasta bikin lagi surat kepada Rehum bupati itu. Tolong mereka supaya dihentikan
Nah, dihentikanlah, ya itu 4, ya, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Tuhan itu yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Jadi kalau dihitung, dari mulai berhentinya tahun 534 sampai dimulainya lagi 520, itu ada kurang lebih 14 tahun terhentilah pembangunan bait suci oleh Zerubabel ini. Nah, sebenarnya masalah terhentinya itu barangkali ya memang karena sudah nggak ada lagi. Ini Raja Artasasta ini salah ini kalau dilihat, memang mereka membangun itu atas perintah Raja Cyrus ya. Tapi kenapa kenyataannya Artasasta menghentikannya itu. Ya memang nggak bisa, orang Daudi dalam satu sisi dia nggak bisa berbuat apa-apa, Zerubabel itu. Tapi masalahnya mereka ini bukan hanya nggak bisa berbuat apa-apa, dan memang mereka nggak peduli lagi dengan bait suci itu. Nah, itulah makanya Tuhan mengutus itu Nabi Hagai. Kita baca dulu sebentar ya, Nabi Hagai ini, Nabi Hagai, Zakaria, Maleaki itu, Hagai dan Zakaria itulah yang coba dulu perhatikannya, kita baca di sini. Pasal 5-nya ya, selain ini pasal yang udah terhenti, pasal 5-nya ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Ya, bernubuat. Nah, dari nubuatnya kita ketahuan masalahnya sebenarnya bukan hanya karena serangan dari luar, yang dalam hal ini itu Artasasta Raja itu suruh hentikan. Tapi memang dari dalam sendiri orang Israel ada masalah. Ya, coba dulu kita lihat ini ya, nubuatnya Nabi Hagai ini. Dari sini kita nanti bisa melihat ini. Coba dulu kita lihat Hagai ya. Hagai pasal 1 aja kita lihat. Ini Hagai bernubuat pada tahun kedua zaman Darius ini. Nah, yang begini apa Hagai bilang ini. Bangsa ini berkata, maksudnya Zerubabel dan grupnya itu, berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Selama 14 tahun kurang lebih terhenti. Dalam tahun-tahun itu mereka udah berpikir, belum waktunya katanya. Belum waktunya itu masalahnya mereka, Tuhan tegur, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini atau bait suci ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, persoalannya bangsa Israel itu akhirnya melarikan diri dari proses pembangunan itu dan sibuk semua mengurus urusan rumahnya sendiri. Hal ini kalau dipikir-pikir wajar, karena memang Yerusalem pada waktu mereka datang itu bukan hanya bait suci yang hancur, istana raja juga hancur, rumah-rumah orang kaya juga hancur, ya udah benar-benar reruntuhan, temboknya juga hancur. Sehingga ketika datang hambatan, kayaknya kebetulan lah ini. Kebetulan lah kita nggak bisa nih, belum waktunya kita bangun ini rumah atau bait suci nih. Ayo kita kembali kepada bangun urus rumah sendiri aja. Nah, di situ yang ditegur oleh Nabi Hagai ini. Bangsa Israel sudah yang ditegur bukan karena kenapa Raja Artasasta itu melarang kamu, bukan itu yang ditegur. Yang ditegur tuh kamu itu jadi nggak peduli sama bait suci, engkau sibuk mengurus rumahmu sendiri. Nah, selama 14 tahun itu mereka udah nggak peduli, belum waktunya, begitu aja pikirannya. Ditegurlah sama Nabi Hagai. Coba dulu perhatikan keadaanmu. Ini kita nggak usah baca ya. Dia bilang, perhatikan keadaanmu. Kau menabur banyak, menuai sedikit. Kau mengumpulkan uang atau ya dalam kantong, tapi kantongnya berlubang ya. Tuhan bilang juga dia menahan ya. Kau berpakaian, makan tapi nggak sampai kenyang, minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Kenapa? Kata Tuhan di sini lewat Nabi Hagai. Karena kamu membiarkan, ini saya baca dulu ini ayat yang ke-9 ini. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi sudah kita lihat ini persoalannya ini ya. Sebelum nanti kita aplikasi. Lihat dulu persoalannya, konteks perjanjian lama tuh begitulah dia. Bahwa grupnya atau rombongan Zerubabel yang kurang lebih nggak sampai 50.000 itu berhenti membangun
Baik cuci, baru 2 tahun dia kerja, udah berhenti. Memang satu alasannya karena Raja Artasasta mengeluarkan surat stop. Tapi bukan itu aja. Mereka memang nggak peduli akhirnya. Dengan pembangunan selama 14 tahun itu mereka udah nggak peduli. Alasannya udah belum waktunya gitu. Belum waktunya, ini alasan ini. Ya, padahal sebenarnya hati grupnya rombongan itu emang udah sibuk dengan urusan sendiri, bangun rumah sendiri ya. Nggak peduli dengan itu. Nah, itulah ditegur Nabi Hagai. Kemudian memang mereka memulai lagi ya. Nah, mari kita coba terapkan ini kasus di mana Bait Suci terhenti pembangunannya. Karena Bait Suci dalam konteks Perjanjian Lama itu gedung ya, bait. Terdiri dari benda-benda mati itu, ada perabotannya, tapi perabotannya memang udah hilang tuh, udah perabotan yang kayak mesbah korban bakaran yang dari tembaga itu, bejana pembasuhan itu, ya, apalagi kandil, meja roti sajian dengan mesbah dupa, apalagi tabut, udah yang nggak ada lagi ya. Tapi mereka coba bangun lah, ya, mereka bangun dengan apa yang ada, perbendaharaan itu, masih ada pisau-pisau, bokor-bokor apa semuanya itu. Buat ibadah masih ada lah. Mereka bangun. Bait Suci itu dalam konteks mereka gedung. Ya, atau ya baik ya gedung lah, rumah ya, rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu gedung ya, dalam konteks Perjanjian Lama. Kalau kita terapkan dalam konteks Perjanjian Baru, rumah Tuhan itu gereja, orang ya. Bangun Bait Suci juga orang ya. Kita inilah Bait Suci, bait tempat Roh Kudus berdiam ya. Kalau Israel itu kan masih simbol-simbol aja ya Bait Sucinya. Ya inilah realitanya. Itu maka Yesus bilang waktu Bait Suci itu Yesus menghantam itu di Yohanes itu. Orang Farisi tanya, "Apa hakmu untuk bertindak begitu?" Karena di situ Bait Suci pada zaman orang Farisi itu, di situ pada dagang cuma gitu. Yesus bilang, "Rubuhkan ini bait, dalam 3 hari akan kubangun lagi." Itu maksud Yesus. Bait Suci yang berikut yang dibangun Yesus itu, yang aku akan mendirikan gerejaku, itu maksudnya. Jadi Yesus bukan maksud bangun bait itu ya yang gedung, Bait Suci. Nah, yang Yesus maksud, aku akan mendirikan dalam 3 hari, itu artinya dia mati bangkit ya, duduk sebelah kanan mencurahkan rohnya pada hari Pentakosta itu. 3 hari dia menyelesaikan tugasnya itu kan. Tapi Roh Kudus memang turun pada hari Pentakosta. Kemudian disitulah komunitas mula-mula, itulah dia gereja. Komunitas mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus, yang menjadi bait daripada roh itu ya, pencurahan Roh Kudus, Kisah pasal 2 itu. Itulah dia bait, itulah dia gereja. Nah, sekarang sebagaimana pembangunan gereja, sebagaimana pembangunan bait Zerubabel lah kita bilang ya, terhenti. Karena itu terhenti kita tahu ya, karena Raja Artasasta menyuruh, dan juga karena sikap hatinya daripada para orang buangan ini tidak lagi peduli dengan rumah Tuhan, tapi peduli hanya dengan rumah-rumahnya sendiri. Sebagaimana itu terhenti, gereja juga pembangunannya terhenti. Kenapa? Nah, ini ada alasannya. Alasannya itu saya udah sering bilang kejatuhan gereja itu ya. Gereja itu kan sebenarnya harus dibangun terus dari zaman ke zaman. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar Tuhan Yesus berikan itu untuk memperlengkapi, bukan untuk menarik murid-murid kepada dirinya. Enggak, memperlengkapi saja. Ini di Efesus itu pasal 4, nggak usah kita baca itu. Udah tahu semuanya itu kan. Memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, pada gilirannya orang-orang kudus ini, karena ini semuanya imam-imam nih orang-orang kudus ini. Pada gilirannya orang-orang kudus ini bekerja, bertumbuh sampai nanti gereja ke tingkat kepenuhan Kristus. Karena pertumbuhan itu ketika gereja dilahirkan di hari Pentakosta itu belum kepenuhan Kristus. Memang rohnya yang turun juga belum roh yang turun seperti turun kepada Yesus. Ini masih panjar, istilah Efesus itu Arabon, istilah Yunani itu panjar, DP, down payment. Itu roh yang diberikan memang masih down payment. Nanti harus bertumbuh oleh pelayanan Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar yang memperlengkapi. Ya, barulah dia bertumbuh. Ini kalau saya baca, pemimpin ini hanya seperti urat-urat dan sendi-sendi ya.
Itulah, karena gereja kan orang kan, organisme ya. Nah, atau tubuh Kristus. Nah, itulah dia gereja itu ya. Nah, inilah fungsinya para pemimpin. Saya baca dulu ya, Kolose 2 ayat 16. Bukan 16. Kolose 2 ayat yang ke-19. Dan yang tidak berpegang teguh pada kepala yang daripadanya seluruh tubuh melalui ini dari Rasul Nabi pengajar itu ini sendi-sendi dan urat-urat, dan dia itu fungsinya menunjang, mengikat tubuh itu bersama sehingga bertumbuh dengan pertumbuhan yang dari Elohim. Ini saya baca yang ILT ya. Jadi gereja itu ketika pencurahan Roh Kudus yang pertama itu di hari Pantekosta, itu baru pencurahan yang panjar atau DP ya, down payment. Belum kepenuhan Roh Kudus, karena gereja harus bertumbuh terus oleh pelayanan Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar yang memperlengkapi saja, ya, yang berfungsi sebagai urat-urat dan sendi-sendi dalam tubuh sehingga hayat itu bertumbuh, tubuh itu bertumbuh sedemikian sampai gereja mengalami kepenuhan Kristus di akhir zaman. Itu gereja di Roh Kudus turun, pencurahan Roh Kudus akhir zaman yang dalam arti sepenuhnya itu. Nah, disitulah yang disebut di Roma 8 ayat 19 sampai 21, di mana disitulah tampil gereja itu. Seharusnya gereja itu tampillah dia, ya kan, dan memulihkan segala sesuatu. Makanya Yesus bilang, engkau akan melakukan perkara lebih besar dari aku, karena engkau kan ramai itu tubuh ya tuh. Aku kan sini sendiri. Nah, jadi itulah dia rencananya ya, pembangunan bait suci atau pembangunan gereja itu. Tapi, nah ini saya mau kasih tahu, gereja itu jatuh dia atau terhambatlah, tertundalah pembangunannya dan diganti atau direpresentatifkan oleh para pemenang tiap zaman itu. Mari saya coba dulu ya, supaya paham ini. Jangan orang pikirkan gereja, bangun gereja tuh kalau dalam kekristenan bagaimana? Ini dan kekristenan itu bukan gereja juga, denominasi bukan gereja ya. Kacau sekali. Walaupun sudah diajarkan begitu di sekolah teologi, udah saya sering bilang-bilang nih, berulang-ulang nih. Ini buku standar loh ini. Ini di buku itu Profesor Berkhof, Sistematik Teologi. Itu saya udah baca, udah berulang-ulang saya baca ini di halaman 560. Ini udah terjemahkan bahasa Indonesia juga. Dan ini buku standar dalam sekolah teologi, terutama Reform punya ya, atau Injili lah. Ini sudah diajarkan di mana-mana bahwa gereja itu katanya ini dari Martin Luther ajarannya mulainya itu. Ini ada visible, ada invisible, dua aspek gereja katanya. Yang visible itu yang kelihatan dengan mata, itulah yang kelihatan itu, yang aliran-aliran itu. Gereja Presbyterian ya, Baptis atau apa Pentakosta, apa itu semuanya yang kelihatan dengan mata, yang visible itu gereja katanya ya, hanya aspek yang visible. Kalau nanti ada aspek yang invisible, itulah dia semua anak Tuhan di dunia ini yang hanya Tuhan yang tahu jumlahnya, itu yang udah lahir baru gitu. Kan konyol ini ajaran dari Martin Luther memang awalnya, tapi diterima udah 500 tahun itu lebih, berabad-abad itu udah diterima. Sekarang saya tanya, kalau dalam denominasi itu, apa mereka bilang mereka denominasi? Enggak. Mereka bilang saya gereja, kami gereja. Gereja apa? Gereja Bethel, gereja Reform, gereja apa lagi ya? Ya semuanya lah, gereja Pantekosta, ya gereja, semuanya gereja. Karena mereka nggak ngerti gereja itu apa, ya. Mereka karena ajarannya udah ini sudah resmi, ya. Coba lihat di sekolah teologi akan diajarkan di buku Sistematik Teologi Profesor Berkhof ini, ya. Padahal gereja itu, kenapa gereja itu jadi pecah begitu? Ada sejarahnya, ada ceritanya, ya. Saudara pikir nggak penting lah, yang penting kita kalau dalam Kristen udah kita jiwa-jiwa yang penting. Siapa bilang yang penting jiwa-jiwa? Bukan. Itu jiwa-jiwa akan datang kalau lihat gereja mula-mula. Itu gereja mereka hidup dalam persekutuan sebagai organisme tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan yang menambahkan jiwa-jiwa. Itu, ya. Memang mereka menginjil, mereka juga dengan aktif, agresif beritakan firman, tapi bukan jiwa yang penting. Yang penting benar nggak nih gereja nih? Karena Yesus kalau siapa yang menganiaya atau merobek-robek gereja, itu sama dengan merobek-robek Yesus, sama itu. Itulah si Saul itu.
Saul dari Tarsus. Saulus yang akhirnya jadi Saulus. Waktu si Saul ini dia pikir ini gereja ini sesat ini, dianiaya sama si Saulus. Waktu Yesus menyatakan diri itu apa yang dibilang Yesus? Saudara baca di Kisah Para Rasul itu. Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya gereja? Begitu? Bukan. Yang Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kata Yesus. Artinya, Yesus itu tidak membedakan antara dirinya dengan gereja. Sama itu. Yang namanya gereja itu tubuhnya. Ya jelas gak dibedakan kayak ke saya. Masa saya bilang ini kepala saya, kalau mengenalin orang, nama saya Irnawan, ini tapi kepalanya yang ini. Kalau mau yang tubuh nggak tahu saya namanya apa. Nggak mungkin lah. Ya, sama itu. Siapa yang nyakitin tangan saya, itu nyakitin saya. Siapa yang memecah-mecah, mencabik-cabik tangan saya atau kaki saya, itu sama dengan mencabik-cabik saya. Ya. Nah, sekarang gereja itu tertunda dia pembangunannya karena dicabik-cabik oleh serigala ganas. Mari coba dulu ayatnya ya. Supaya saudara tahu, ini seharusnya sudah tahu ya, para pemimpin mestinya sudah tahu. Tapi mereka, karena dalam denominasi itu ada uang, jabatan. Itu ajaran Nikolaus itu ada uang, ada jabatan, ya hierarki memang masuk. Ya namanya juga orang melayani pikir saya harus butuh duit. Nah, jadi kan motivasinya bukan teologis. Kadang-kadang kalau kita tanya pemimpin denominasi itu, kamu tahu nggak yang kamu bangun itu bukan gereja, itu ini denominasi, kerajaan manusia, ini kerajaanmu sendiri. Barangkali dia tahu. Barangkali ya. Atau barangkali emang nggak tahu sama sekali. Karena udah diajarin di sekolah teologinya, ya begitu, ya begitulah. Ya, enggak, saya bangun gereja. Jadi ngawur ya. Padahal barangkali dia tahu, tapi masalahnya cuan. Jabatan ya. Apa itu kan? Oh, itu masa depan dia, itu hidup dia. Kalau kita ganggu hidup orang, memang marah lah dia. Siapapun yang diganggu hidupnya, zona nyamannya atau apanya lah, namanya terserah lah. Ya marah lah. Kau jangan setahu, aku udah doktor teologi. Oh, doktor teologi nggak jamin bahwa dia ngerti gereja. Oh, jangan saudara pikir kalau udah doktor teologi udah ngerti gereja, udah tahu cara membangun gereja. Belum tentu. Itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Orang bisa ngerti gereja itu apa, bedain gereja dengan denominasi. Ini saya kasih dulu beberapa ayat, gampang sebenarnya. Asal orang punya roh hikmat dan wahyu, diberikanlah kasih karunia. Ini kasih karunia, karena dulu juga saya begitu, 10 tahun dari tahun 90 sampai tahun dari tahun 90 sampai tahun 2000 saya juga merasa bangun gereja, padahal saya sedang bangun denominasi kerajaan sendiri. Ya saya dengan teman-teman saya, senior saya itu semua. Karena saya paling muda, 5 orang kita pendetanya. Ya, bangun waktu itu. Ya, itu bukan kami merasa sangat kami, karena waktu itu mulai dari 8 orang, hanya dalam berapa tahun aja udah 300-400 lah ya. Kalau dengan anak-anak dihitung. Udah ada uang, udah ada jabatan, kami sebagai penatua istilahnya kami bilang waktu itu. Ya, udah ada kemuliaan manusia, udah ada apalah, udah gitu. Udah banyak, udah kacau lah ya. Itu bukan gereja yang saya bangun dengan teman-teman, itu bukan gereja. Itu kerajaan kami sebenarnya. Kerajaan manusia. Ya. Ini dia alasannya kenapa gereja tertunda pembangunannya. Karena serigala ganas. Ya Paulus sudah bilang ini, kalau orang baca Alkitab sebenarnya dia lihat kok. Cuma masalahnya ya itulah, kalau ada cuan, jabatan dalam denominasi itu, orang buta. Jadi jangan pikir loh uang dengan uang itu nggak salah. Tapi uang bisa membutakan dia. Ya kalau orang udah hatinya cinta ke sana, udah kalau mau melayani, malah dia bilang kalau saya sukses diberkati, itu berarti uang saya banyak, jabatan saya tinggi dalam dunia kekristenan. Nah, ini udah repot. Ajarannya pun udah ngawur, ibu semua ngawur lah. Ini saya kasih tahu dulu ini. Ya masih ada waktu ya. Kenapa gereja itu nanti ini kayaknya 2 tema deh, nggak bisa satu nih ya. Maksudnya 2 kali kita bahas. Perhatikan ya, kita bahas ini, saya baca yang LT ya, ayat 28. Jadi jagalah, ini Paulus ngomong sama para penatua, para pemimpin. Dulu gereja itu dipimpin bukan gembala sidang satu-satu orang yang mimpin gitu, enggak. Ini para penatua, episkopos dengan presbuteros, itu istilah Yunaninya, sama itu ya orangnya.
Jadi jagalah dirimu sendiri seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik untuk menggembalakan ya jemaat Elohim yang telah dia dapatkan melalui darahnya sendiri. Ingat loh ya, gereja itu mahal. Sekali lagi saya ulang, gereja mahal. Semahal apa sih gereja? Maksudnya orang itu ya, organisasi, organisme itu. Semahal apa sih organisme itu? Oh, Yesus beli itu. Dengan apa dibeli? Pakai duit? Enggak, pakai darahnya. Ngeri itu kalau orang yang melukai gereja, saudaraku. Orang yang mencabik-cabik gereja itu ngeri. Karena gereja mahal di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa kan mahalnya? Karena dia beli dengan nyawanya. Orang kalau beli mobil yang mahal aja ratusan miliar, puluhan miliar lah ada mobil begini. Udah mahal, dibilang belum. Kalau Yesus beli gereja itu darahnya. Sebab aku mengetahui hal ini bahwa, perhatikan nih, serigala ganas akan masuk kepada kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri, Paulus bilang kepada para pemimpin ini, engkau akan muncul orang-orang berbicara menyesatkan dan menarik para murid mengikut mereka. Denominasi itu apa sih? Para pemimpin yang dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya. Nggak ada orang membangun gereja dalam pengertian mereka itu, denominasi itu, yang tidak ingin menjadi besar. Karena ini Babel itu big Babel besar. Kalau nanti kita bangun gereja, Holy City, kudus. Makanya waktu mereka datang bangun bait suci itu, orang-orang yang diangkat oleh Asnapar itu, enggak, kami enggak boleh, ini kami harus kudus. Ya, bukan soal besar atau enggak, rame-rame enggak kita bangun, enggak. Mesti kudus, ya. Karena ini utama membangun Yerusalem itu Holy City. Kalau ini Babel, gede yang penting. Makin gede, makin diberkati itu tandanya. Itulah dia denominasi itu, nggak bisa disangkal itu, nggak usah tipu-tipu lah. Saya udah 10 tahun di dalam, saya tahu kok itunya, dapurnya itu. Karena saya juga bikin begitu. Sama, jadi saya bukan hanya teori ngomong aja, ngoceh aja, nggak karu-karuan, enggak. Saya mengalaminya itu. Oleh anugerah Tuhan, saya dikeluarkan dari situ. Kau selama ini kau bangun 10 tahun, kau nggak bangun gereja, kau mencabik-cabik bahkan. Kami narik orang kepada diri kami dan bangun kerajaan kami sendiri. Itu dia yang kami lakukan. Namanya gereja itu GKKI. Bilangnya gereja Kristen Kudus Indonesia, padahal nggak kudus. Jadi gara-gara serigala ganas inilah gereja pembangunannya terhambat. Dengan akibatnya karena serigala ganas ini menyerangnya bukan menyerang anggota jemaat, menyerang pemimpinnya itu. Sehingga pemimpinnya dengan ajaran palsu ya, mulai perpuluhan, buah sulung, ajaran Jebel, dan hierarki, dan Nikolaus, menaklukkan kaum awam. Sehingga gereja nggak jadi imam yang semua. Padahal gereja itu imam-imam semua dalam aturan Melkisedek. Nanti kayaknya kita mesti tambah ini ya. Temanya besok sama ya dengan ini, tapi kita lebih jauh lagi. Jadi nggak main-main ya. Saudara, kalau ada yang bilang, karena udah diajarkan, biasa. Denominasi itu gereja reform, gereja Pentakosta, gereja Baptis, gereja Presbyterian, semuanya gereja Wesleyan, apa semua gereja itu. Enggak. Itu kata para teolog itu. Kata Prof. Berkhof ini yang juga dia bilang begitu. Enggak, Alkitab bilang enggak begitu. Gereja itu bukan gitu. Gereja itu membangunnya nanti ya, kita lihat aja. Dia organisme, dibeli oleh darah Yesus, dan Yesus kasih Rasul Nabi Gembala Penginjilan untuk memperlengkapi. Bukan untuk narik, ini kisah bedain ya. Kisah para Rasul 20 ini dengan ayat 28 dengan Efesus pasal 4 itu bedanya langit dengan bumi kayak atau neraka dengan sorga lah kalau saya bilang itu. Di sini Efesus pasal 4 itu Rasul Nabi mengajar memperlengkapi. Dia nggak narik murid-murid kepada dirinya, nggak narik duitnya, nggak bangun kerajaan sendiri. Itu doh. Tapi kalau di sini karena serigala ganas masuk kepada para pemimpin, dia bangun itu kerajaannya sendiri, tarik uang. Ya dengan acara-acara perpuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, ngawur aja diajarin. Pokoknya duit masuk. Karena dagang udah pasti. Mana ada mungkin denominasi nggak dagang? Saya tanya dulu. Ya saya ini belajar, saya S2-nya juga tuh itu leadership. Jadi saya belajar itu kepemimpinan manajemen yang boleh yang model klasik atau yang human relationship yang Dale Carnegie mulai itu dengan berbagai manajemen modern. Saya tahu itu.
Para pemimpin Indonesia itu manajer semua itu. Dia tahu dia bikin planning, coordination, leading, controlling, dan dia dagang narik duit. Kalau nggak gitu nggak bisa mau makan apa. Organisasi butuh duit buat bayar itu pengerja-pengerjanya lah, buat gedung lah, buat dia sendiri. Ada juga yang makan sendiri, kaya sendiri dia, yang lainnya miskin semua, susah. Melayani 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun begitu, kalau dia nggak setuju sama pendetanya, lu pergi aja. Kejam dia. Udah deh, saya sambung lagi nanti ya. Belum ada kesimpulannya, tapi nanti lah kita sambung lagi. Haleluya. Amin.